Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas insyaallah ganti kitabnya lah. Sekarang bahas sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Ini sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari takbir sampai salam seolah-olah kalian dan kita melihat cara Nabi salat. Yang pertama, istiqbalul Ka'bah. Ini kita disuruh menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Kalau ini ya berarti ya sudah betul ya, insyaallah ya kiblatnya ya. Ya insyaallah ada posisinya walaupun sudah ke arah kiblatnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalat istaqbala al-Ka'bata fil fardhi wan nafli. Hadis ini diriwayatkan oleh dari hadis mutawatir. Nah, kalau hadis mutawatir itu hadis yang sudah enggak diragukan lagi. Jadi adalah Rasulullah SAW ketika ingin sholat, dia menghadap kiblat baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Wa amara Rasulullah SAW bidzalika faqala, dan ini perintah Nabi SAW kepada orang yang al-musi'u sholatah, orang yang sholatnya jelek. Jadi perintah Nabi kepada orang yang sholatnya jelek, Nabi mengatakan idza qumta ila shalah fasbighul wudu thumma istaqbalil qiblata fakabbir. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Ini dalam kitab Al-Irwa dibawakan oleh Syekh Albani. Ketika kalian ingin melakukan sholat, maka hendaknya kalian menyempurnakan wudu, kemudian menghadap kiblat lalu bertakbir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli anawil. Sini duduk sini. Jangan mainan terus, duduk salat, dengerin taklim, dengerin sini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bepergian yusalli nawafil, Nabi mengerjakan salat sunnah ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Wa yutiru alaiha, dan Nabi pun melakukan salat witir di atas kendaraan, haitsu tawajjahat bih, di mana kendaraan itu menghadap ke arah manapun kendaraan itu menghadap, syarqan wa gharban, baik ke timur ataupun ke barat. Ini kalau salat sunnah ya. Jadi kalau salat sunnah Nabi enggak harus turun dari kendaraan, tapi salatnya di atas kendaraan walaupun menghadap ke timur, ke barat, kemana. Ini kalau salat sunnah ketika dalam bepergian. Tapi kalau salat yang fardu, ketika turun dari kendaraannya lalu menghadap kiblat. Ini bedanya ya. Jadi hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi dzalika nazala qaulu ta'ala, dan untuk hal ini karena ada firman Allah Ta'ala, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, fa thamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Ini dalil ketika Nabi salat sunnah menghadap ke arah kemanapun, entah kendaraannya ke timur, ke barat, ke utara, selatan, Nabi tidak harus turun, karena ini salat sunnah. Ini dalilnya tadi surah Al-Baqarah ayat 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kamu menghadap, dalam suatu arah manapun, maka disitulah wajah Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian wa kana ahyanan idza arada yatatawa ala naqatihi istaqbala biha al-qibla fakabbir thumma shalla haitsu wajjahahu rukabah.
Ini dalam riwayat Abu Dawud Ibnu Hibban dan juga disahihkan oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Mulqin. Jadi kadang Nabi SAW ketika ingin melakukan sholat tatawu, yakni sholat sunnah di atas, wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa'a ala naqadihi istaqbala biha al-qiblata fakabbir thumma shalla haitsu wajjahahu rukabah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Adalah Nabi SAW terkadang kalau ingin melakukan sholat sunnah di atas untanya, kendaraannya, ia menghadapkan kendaraannya itu ke kiblat, lalu dia bertakbir, kemudian melakukan sholat kemanapun, yakni menghadapkan kendaraannya, jadi mengikuti kendaraannya. Nah, ini ketika sholat sunnah ya. Wa kana yarka wa yasjudu ala rahilatihi ima'a bi ra'sihi wa yaj'alu sujuda akhfadu min ruku'. Dan ada juga Nabi yakni melakukan ruku' dan sujud di atas kendaraannya dengan isyarat mengangguk, yakni menundukkan kepalanya dan menjadikan sujud lebih rendah daripada rukuknya. Jadi Nabi SAW dalam salat sunnah dia itu apa? Yakni rukuk di atas kendaraannya dengan apa? Menundukkan kepalanya, dan ketika sujud menundukkannya lebih rendah lagi ke bawah daripada rukuknya. Wa kana idza arada yusalli al-faridah nazala fastaqbala al-qiblah. Dan apabila Nabi ingin sholat fardu, ini sholat fardu ya, bukan sholat sunnah ya, nazala, Nabi turun, fastaqbala al-qiblah, lalu Nabi menghadap kiblat. Hadis ini yakni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Jadi kalau sholat wajib, sholat fardu, Nabi turun dari kendaraannya lalu dia menghadap kiblat. Wa amma fi salatil khauf asy-syadid faqad sanna sallallahu li ummatihi ayusallu rijalan wa qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil al-qiblah aw ghairu mustaqbiliha. Adapun di dalam salat khaufus syadid, salat yang sangat menegangkan, atau dalam salat peperangan ya, ini ketika Rasulullah dan para sahabatnya melakukan salat di dalam salat yang sangat genting, yakni dalam peperangan, maka Nabi SAW menganjurkan kepada umatnya untuk sholat sambil yakni berjalan qiyaman, yakni dengan berdiri. Jadi berjalan dengan kakinya, maksudnya berdiri, ala aqdamihim, di atas mata kakinya atau di atas kendaraannya. Jadi Nabi walaupun dalam peperangan menganjurkan sahabatnya untuk tetap sholat walaupun sambil berjalan ataupun yakni di atas kendaraan, tetap dianjurkan untuk sholat. Ini walaupun dalam peperangan, sambil berjalan, lari ataupun ya, Nabi tetap menganjurkan untuk sholat dengan menghadapkan kiblat ataupun tidak menghadap kiblat, baik dia dalam posisi menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Yani misalnya karena peperangan dia berkecamuk dengan sengitnya menghadapi musuh, maka tetap dianjurkan untuk sholat sambil yakni berdiri ataupun ketika naik kendaraan ya di atas kendaraannya, baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal isyarah birra'si. Dan ketika betul-betul ikhtalatu, dalam keadaan bercamuk peperangan ya, di medan peperangan, maka sesungguhnya yakni at-takbir wal isyarah, salatnya dengan takbir dan isyarat dengan kepalanya. Tidak harus sujud, tapi karena saking perang ya, menghadapi musuh mungkin tarung antara pedang dengan pedang, nah di situ tetap apa? Dianjurkan untuk takbir dan dengan mengisyaratkan dengan kepalanya. Misalnya dalam peperangan yang sengit, tiba-tiba waktu sholat masuk duhur misalnya, nah sudah takbir, kemudian langsung ketika rukuk atau sujud mengisyaratkan dengan kepalanya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yakni dari Bukhari dan Muslim. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, antara timur dan barat itulah kiblat. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Hakim dan dibawakan dalam Irwaul Khalil oleh Syekh Albani. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu, dan mengatakan Jabir radhiyallahu anhu, kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masira aw sariyah, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan menuju peperangan atau dalam peperangan sariyah, yakni peperangan yang di situ bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asabana khaym, lalu tiba-tiba yakni kala kami melakukan perjalanan perang menuju medan perang, maka di situ ini adanya mendung. Fataharraina wa ikhtalafna fil qiblah, ketika mendung yang sangat, kami pun berusaha dengan semaksimal mungkin wa ikhtalafna fil qiblah, dan kami pun yakni berbeda dalam menentukan kiblatnya. Fasalla kullu rajulin minna ala haddah, maka masing-masing di antara kami ini melakukan salat ala hiddatin, yakni sesuai dengan batasan ya, di atas masing-masing tempatnya. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yaday lina'lama amkinatina, maka salah seorang kami menjadikan ya yakhuttu baina yaday, yakni garis di depannya untuk sutrah ya, lina'lam, supaya kita semua ini para sahabat tahu masing-masing posisinya sendiri untuk yakni melakukan sholat. Falamma asbana nadarnahu, maka tatkala sudah waktu pagi kami pun melihatnya. Ini ketika yakni dalam perjalanan yakni gerilya ya, perang waktu malam berjalan, kemudian Nabi dan para sahabat tetap menegakkan sholat sambil menentukan batasannya masing-masing di tempat masing-masing. Faida nahnu sholaina ala khairil qiblah, maka tatkala kami sholat tidak menghadap kiblat, pada karena dari Nabi SAW, kami pun menyampaikan hal itu pada Nabi SAW. Falam ya'muruna bil i'adah, dan Nabi tidak memerintahkan kami untuk yakni mengulangi sholat walaupun enggak menghadap kiblat. Qad ajza, yakni qad ajza'at salatukum, Nabi mengatakan sholat kalian sudah cukup, enggak perlu diulangi. Ini hadis yakni dalam riwayat Daruqutni, Hakim, Baihaqi, dan ini ada pendukungnya Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi ini ketika dalam safar melakukan peperangan gerilya di jalan, Nabi dan para sahabatnya tiba-tiba datang waktu ini gelap, yakni mendung, yang di saat itu mereka Nabi dan para sahabatnya ini tidak bisa menentukan arah, maka mereka tetap salat dengan batasan pada tempat posisi masing-masing, walaupun
Akhirnya di kala waktu pagi mereka sahabat tahu kalau posisinya enggak menghadap kiblat, tapi hal itu ketika disampaikan pada Nabi, Nabi tidak menyuruh untuk mengulangi. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli nahwa Baitul Maqdis, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap yakni ke Baitul Maqdis, Ka'bah baina yadai, yakni Ka'bah yang ada di depannya. Qabla an tanziladil ayat, sebelum turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami Allah yakni melihat taqalluba wajhika, yakni berubahnya wajah-wajah kalian, yakni ketika menghadap langit. Maksudnya para sahabat dan Nabi ini, kalau Allah itu tahu posisi mereka ketika menghadapkan ke langit ataupun ketika wajah mereka menghadapkan yakni ke bawah. Nah, falan waliyannaka qiblatan tardoha, maka betul-betul kami Allah, benar-benar kami Allah akan kami hadapkan kalian dari Nabi ke arah kiblat tardoha yang kalian akan yakni meridhoinya atau menerimanya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Jadi Nabi SAW dulu sebelum turun ayat ini, yakni Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, jadi sebelum turun ayat ini itu Nabi sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Setelah turun ayat ini, setelah Allah perintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram, baru yakni Nabi menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Falamma nazalat istaqbalal Ka'bah, maka tatkala ayat ini Al-Baqarah ayat 144 turun, yakni Nabi menghadap ke kiblat, yakni ke Ka'bah. Fa bainaman nas bi Quba fi salati subhi, maka tatkala manusia di Kuba, di Masjid Kuba, yakni di Madinah, dalam salat subuhnya, idza ja'ahum atin faqala, ketika datang pada mereka salah seorang lalu mengatakan, memberitahukan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi lailah Qur'anan, sungguh yakni Rasulullah SAW tadi malam telah diturunkan padanya, yakni di malam hari itu Quran. Wa qad umira ayastaqbilal qiblah, kemudian Nabi diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Ala fastaqbiluha, hendaknya kalian para sahabat yakni menghadap ke Ka'bah. Wa kanat wujuhum ila Sam, dan ada di saat itu wajah-wajah mereka para sahabat waktu itu yakni menghadap ke Sam. Wastadara imamuhum hatta istaqbala bihim al-qiblah, maka mereka yakni para sahabat pun memalingkan wajahnya, menghadapkan wajahnya, dan imamnya juga yang mengimami mereka para sahabat di Kuba, yakni mereka mengarahkan wajahnya menghadap ke kiblat, yakni ke Ka'bah. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Ahmad, ini tentang asbabul wurud ketika sahabat dan Nabi waktu yakni menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian turun ayat surah Al-Baqarah ayat 144, yakni suruh menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram. Nah, ini sekarang yang pembahasan kedua, al-qiyam. Kalau tadi menghadap Ka'bah, udah jelas ya insya Allah ya, tadi yang menghadap Ka'bah ya, dengan dalil-dalilnya, yakni bahwasanya sholat itu diperintahkan menghadap kiblat atau Ka'bah ini dalam sholat fardu. Adapun dalam sholat sunnah, yakni Nabi enggak harus turun, tetap di atas kendaraan, walaupun kendaraannya kadang menghadap timur, barat ataupun ke tempat lain. Tapi kalau dalam peperangan, Nabi dan para sahabatnya tetap juga sholat walaupun kadang menghadapkan ke tidak arah kiblat, tetap
karena terkecamuknya peperangannya. Nah, kemudian al-qiyam, sekarang berdiri, ini termasuk rukun daripada salat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wat tatawwu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni berdiri ya ketika ingin melakukan salat, baik dalam salat fardu ataupun salat sunnah. I'timaran biqauli ta'ala, karena ini menjalankan perintah Allah Ta'ala dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 144. Wa qumu lillahi qanitin, hendaknya kalian wahai kaum muslimin berdirilah untuk melakukan sholat, yakni karena Allah dalam keadaan qanitin, tunduk. Ini dalil kita disuruh sholat sambil berdiri, surah Al-Baqarah ayat berapa? 144. Wa qumu lillahi qanitin, hendaknya kalian kaum muslimin berdirilah ketika melakukan sholat karena Allah dalam keadaan qanitin, tunduk patuh ya. Nah, wa amma fis safar, adapun di dalam bepergian, fakana yusolli ala rahilati an-nafilah, Nabi sholat di atas kendaraannya, yakni mengerjakan sholat sunnah. Wasanna li ummati yusallu fil khawf asyadid, dan Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan sholat khawf asyadid, yakni dalam peperangan, dalam keadaan ketakutan, ala aqdamihim, yakni di atas kaki-kaki mereka atau dalam keadaan berdiri, rukbanan atau dalam keadaan berkendaraan, kama taqaddam, sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ini ketika dalam peperangan sholatnya sambil berjalan ataupun naik kendaraan, ini dalam peperangan. Wadzalika qala ta'ala, karena ini menjalankan perintah Allah di dalam ayatnya, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 238 sampai 239. Jadi baik dalam keadaan perang, genting, ketakutan ya, tetap disuruh menjaga sholat. Dalilnya yaitu tadi, jagalah sholat 5 waktu, dan sholat asar, sholat wusta itu sholat asar ya. Dan hendaknya kalian berdiri menghadap Allah dalam keadaan patuh tunduk. Kalau kalian dalam keadaan takut atau dalam peperangan, maka boleh kalian sholat sambil berjalan ataupun berkendaraan. Maka ketika kalian sudah aman, maka ingatlah kepada Allah sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian, yakni sebelum kalian itu yakni tahu tentang keadaan sholat tersebut. Nah, ini perintah kita suruh menjaga sholat walaupun dalam peperangan, entah itu sambil berdiri, sambil naik kendaraan, kita tetap menjaga sholat. Nah, Wasallallahu alaihi wasallam fi marad mautihi jalisan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan sakit menjelang kematian, Nabi sholat sambil duduk. Jadi ketika sakit, Nabi sholatnya sambil duduk. Nah, ini udur ya. Kalau tadi memang dalam keadaan sehat, nggak sakit, maka sambil berdiri. Adapun kalau sakit nggak bisa berdiri, sambil duduk. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sholaha kadzalik maratan ukhra qabla idhi hina istaka, dan juga Nabi melakukan sholat sambil duduk dalam yakni waktu yang lain sebelum yakni Nabi mengalami sakit menjelang kematian tersebut. Yakni ketika apa? Istaka, Nabi merasakan yakni juga sakit yang tidak parah.
wasallan nas wara'ahu qiyaman, sedangkan manusia yang makmum di salat di belakang Nabi sambil berdiri. Fa asara ilam an yajlisu, maka Nabi mengisyaratkan kepada sahabatnya yang berdiri untuk segera duduk. Maka para sahabat pun duduk. Maka falamma insyarafa, maka tatkala Nabi sudah selesai, qala, Nabi pun mengatakan, in kattum anifan la taf'aluna fi'la Faris wa Rum. Hampir-hampir tadi kamu, hai para sahabat, kamu melakukan sholat seperti perbuatan orang Persia dan Romawi. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Mereka orang-orang Persia dan Romawi, yakni rakyatnya, mereka berdiri di depan rajanya, wahum qu'ud, sedangkan rajanya dalam keadaan duduk. Ini nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya imam sholat karena udzur sakit duduk, maka imamnya suruh apa? Ya, ini memerintahkan makmumnya untuk duduk pula. Karena apa? Karena dikatakan oleh Nabi, ya ini hampir-hampir kalian para sahabat ketika Nabi tidak memerintahkan kepada kalian untuk duduk, maka dikhawatirkan seperti orang Persia dan Romawi. Orang Persia dan Romawi, kalau orang Persia kan terhadap raja-rajanya dan orang-orang Romawi terhadap rajanya dalam keadaan duduk, mereka dalam keadaan berdiri. Nah, ini penghormatan kepada para raja mereka. Fala taf'alu, maka Nabi pun mengatakan pada para sahabatnya, jangan kalian lakukan seperti mereka, orang-orang Persia dan Romawi. Innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Sesungguhnya saja dijadikan imam ya untuk diikuti. Ketika imam berdiri ya ikut berdiri, ketika imam duduk ikut duduk. Fa idza raka'a farka'u, ketika rukuk maka rukuk, wa idza rafa'a farfa'u, ketika imamnya yakni mengangkat dari rukuk, yakni i'tidal, ya ikut mengangkat i'tidal. Wa idza shalat jalisan, ketika imamnya salat sambil duduk, fasallu julusan, hendaknya kalian salat sambil duduk. Ajma'un, semuanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini mengikuti imam ya. Jadi imam itu dalam keadaan salat sambil duduk ya ikut duduk, makmumnya berdiri ya sambil berdiri. Walaupun Nabi ini dikala itu dalam keadaan yakni duduk sholatnya karena sakit. Sudah mau isawa ya? Kalau imamnya duduk, iya. Makmum lain pada berdiri gimana? Ya tadi imamnya saya pernah di masjid iya. itu di pasar kan imamnya sering duduk. Oh. Sering gitu. Ya itu katanya yang di Purwokerto, sebenarnya dia bisa berdiri. Oh, depan pasar saya pernah duduk imamnya. Iya, memang itu ikhwan pada bilang sebenarnya dia bisa berdiri, bukan karena sakit. Maka sekarang ikhwan itu ambil posisi, ambil masjid yang sebelah utara. Di depan pasar persis lah, kan ada masjid. Iya. Nah, orang sholat itu imamnya duduk. Iya. Itu saya juga. Misalnya lihat seperti itu, kan lainnya kan berdiri, iya. Apa kita duduk? Dia ikut duduk karena dia posisinya duduk. Iya. Seharusnya imamnya yang memerintahkan makmumnya untuk duduk. Seperti Nabi ini, ketika Nabi sholat sambil duduk karena sakit, Nabi perintahkan para sahabatnya untuk duduk. Karena ju'ilal imam liyu'tama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ini dalilnya tadi. Jadi ju'ilal imam liyu'tama bih. Sesungguhnya saja imam dijadikan sebagai imam buat kalian itu untuk diikuti. Ketika rukuk ya ikut rukuk, ketika i'tidal ikut i'tidal, ketika sholatnya sambil duduk maka sholatlah sambil duduk. Ini perintah. Ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya itu sempat dikasih tahu di sana di Purwokerto, itu imamnya sebenarnya bisa berdiri, cuma dia sholatnya duduk terus. Akhirnya ikhwan itu nggak pada sholat di situ sekarang. Sholat itu duduk imamnya. Iya.
Iya memang. Karena di masjid pasar pun Pondok Pesantren. Iya, saya juga pernah ke situ. Cucuk orangnya. Orangnya udah tua. Aku baik. Iya, kalau sholatnya cucuk. Ya itulah karena dia itu nggak paham, jahil. Ya karena jahil perlu diajari kalau mau. Ya sudah, insyaallah ya kita cukup sampai di sini. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.